Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini kita akan membahas ayat 3 dari surat Al-Maidah. Adapun terjemahan dari surat Al-Maidah ayat 3 adalah sebagai berikut. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan aku cukupkan nikmatku bagimu, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Demikianlah surat Al-Maidah ayat 3. Berkaitan dengan ayat 3 yang kita bacakan tadi, Allah Ta'ala mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang suatu kabar berita yang mengandung larangan mengkonsumsi makanan-makanan yang diharamkan, seperti bangkai, yaitu hewan yang mati dengan sendirinya tanpa proses penyembelihan dan perburuan. Pengharaman itu disebabkan mudarat, bahaya yang terkandung di dalamnya. Karena di dalamnya terdapat darah yang tertahan, yang dapat menimbulkan bahaya bagi agama dan tubuh. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla mengharamkan bangkai. Akan tetapi dikecualikan dari kategori bangkai, yaitu bangkai ikan, karena dia tetap halal, baik mati dengan proses penyembelihan ataupun tidak. Karena ada hadis yang telah diriwayatkan oleh Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih mereka berdua rahimahumullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang air laut. Maka beliau pun menjawab, laut airnya suci dan mensucikan, dan halal bangkainya. Demikian juga bangkai belalang, lantaran hadis yang disebutkan nanti. Adapun firman Allah Ta'ala dalam ayat 3, yaitu dalam kalimat dan darah. Maksudnya di sini adalah darah yang mengalir. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 145, yaitu kalimat atau darah yang mengalir. Hal itu dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhum. Kemudian Ibnu Abi Hatim rahimahullah itu meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dia pernah ditanya tentang hukum makan limpa. Maka dia pun menjawab, makanlah. Mereka berkata lagi, sesungguhnya limpa itu adalah darah. Maka dia pun menjawab, sesungguhnya yang diharamkan atas kalian hanyalah darah yang dialirkan. Sebagai keterangan, ini adalah hadis isnad Ibnu Abi Hatim rahimahullah sahih. Adapun Asy-Syafi'i rahimahullah telah meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma
Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, artinya telah dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai yang dimaksud adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Adapun yang dimaksud dengan dua darah ialah hati dan limpa. Demikian halnya yang telah diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, dan Al-Baihaqi rahimahumullah. Sulaiman bin Bilal, salah seorang perawi yang kuat, juga telah meriwayatkan hadis itu dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Lalu sebagian mereka memauqufkannya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Al-Hafiz Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah berkata, hadis yang mauquf itu lebih sahih. Jadi, dan hadis yang mauquf itu lebih sahih. Adapun Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Abu Umamah, dan dia adalah Syudai bin Ajlan radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutusku kepada kaumku agar menyeru kepada mereka, menyeru kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memaparkan syariat-syariat Islam kepada mereka. Maka aku pun segera mendatangi mereka. Ketika kami dalam kondisi tersebut, tiba-tiba mereka datang sambil membawa sebaskom darah yang telah dimasak. Lalu mereka berkumpul untuk memakannya. Lalu mereka pun berkata, kemarilah wahai Sudai dan makanlah bersama kami. Dia, Sudai, berkata, aku berkata kepada mereka, celakalah kalian. Sesungguhnya aku mendatangi kalian karena diperintahkan oleh seseorang yang telah mengharamkan makanan ini atas kalian, yang Allah telah turunkan wahyu kepadanya. Mereka berkata, wahyu apa yang diturunkan kepadanya? Lalu dia, Sudai, berkata, aku pun membacakan kepada mereka ayat tersebut, yaitu ayat 3 dari surat Al-Maidah, yaitu dalam kalimat, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan seterusnya. Hadis yang semisal juga diriwayatkan oleh Ibnu Marduwih rahimahullah, dan dia menambahkan setelah lafaz itu, dia, Sudai, berkata, lalu aku mulai mengajak mereka untuk masuk Islam, akan tetapi mereka enggan dan menolak ajakanku. Aku berkata kepada mereka, celakalah kalian. Berilah aku minum seteguk air, karena sesungguhnya aku sangat kehausan. Dia, Sudai, berkata, dan ketika itu aku memakai baju abayahku. Namun mereka berkata, tidak, kami akan membiarkan kamu sampai mati kehausan. Lalu dia, Sudai, berkata, maka aku pun pingsan, dan aku tutupkan kepalaku di dalam baju abayahku. Lalu aku tertidur di atas padang pasir di cuaca yang sangat panas. Dia, Sudai, berkata, lalu ada seseorang mendatangiku di dalam mimpiku sambil membawa mangkuk terbuat dari kaca yang tidak pernah dilihat oleh seorang pun keindahannya. Dan di dalam mangkuk itu ada minuman yang tidak pernah dilihat oleh seorang pun kelezatannya. Lalu orang itu memberikan mangkuk tersebut kepadaku, dan aku pun segera meminumnya. Selesai minum aku terbangun. Demi Allah, aku tidak lagi merasa haus. Dan aku tidak pernah lagi merasa haus setelah tegukan air tersebut. Al-Hakim rahimahullah meriwayatkan hadis itu dan menyebutkan lafaz yang hampir sama. Dan dia menambahkan setelah perkataannya, setelah tegukan air tersebut. Lalu aku mendengar mereka berkata, seseorang dari kalangan pembesar kaum kalian mendatangi kalian, namun kalian tidak memberinya minuman susu. Lalu mereka pun segera menyuguhkan minum susu kepadaku. Maka aku katakan kepada mereka, aku tidak lagi membutuhkan minuman tersebut.
Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberiku makan dan minum. Lalu aku pun perlihatkan perutku kepada mereka agar mereka percaya. Maka mereka pun masuk Islam seluruhnya. Dulur-dulur seiman, adapun firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 3 ini, yaitu dalam kalimat dan daging babi, itu maksudnya adalah babi yang jinak dan babi yang liar. Dan kalimat daging itu mencakup seluruh bagian tubuh babi sampai pun lemaknya. Sehingga tidak perlu kesok pintaran orang-orang Zahiriyah dalam kejumutan mereka ketika mereka menanggapi ayat itu. Dan pandangan mereka yang keliru ketika berhujah dengan firman Allah, yaitu ayat 145 dari surat Al-An'am, yang artinya karena sesungguhnya semua itu kotor. Yang mereka maksudkan adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 145 yang artinya kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semuanya itu kotor. Mereka mengembalikan domir yang ada dalam kalimat fa'innahu. Menurut pemahaman mereka, terutama khusus mengenai khinzir atau babi, agar pemahaman tersebut mencakup seluruh bagian tubuh babi. Pemahaman itu jauh dari kebenaran jika dilihat dari segi bahasa, karena sesungguhnya domir itu tidak dapat kembali kecuali dengan mudhaf, bukan kepada mudhaf ilaih. Pendapat yang lebih zahir bahwa ada kata daging mencakup seluruh bagian tubuh sebagaimana yang telah dipahami dari pemakaian bahasa Arab dan dari uruf yang berlaku. Dan dalam kitab Sahih Muslim disebutkan dari Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bermain dadu, maka seakan-akan dia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Dengan demikian, bila peringatan itu sekadar karena menyentuh, maka sebagaimana dengan ancaman dan peringatan yang tegas untuk memakan dan mengkonsumsinya. Di dalam hadis tersebut terdapat dalil yang menunjukkan akan cakupan kata daging untuk seluruh bagian tubuh, termasuk lemak dan yang lainnya. Firman Allah ayat 3 dari surat Al-Maidah, yaitu berkaitan dengan kalimat daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Di sini maksudnya adalah binatang ternak yang disembelih dan disebutkan dengan nama selain Allah pada saat penyembelihannya, itu atasnya hukumnya adalah haram. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan agar makhluk-makhluknya disembelih atas namanya yang maha agung. Jadi bila binatang-binatang ternak itu dipalingkan dari nama Allah Ta'ala dan disebutkan nama selain Allah Ta'ala atasnya, seperti nama patung, tauhid, nama berhala, atau makhluk-makhluk lainnya, maka dia hukumnya haram secara ijma. Akan tetapi para ulama telah berselisih pendapat berkenaan dengan binatang ternak yang disembelih tanpa mengucapkan basmalah, baik dengan disengaja maupun karena lupa, sebagaimana yang nanti akan dijelaskan dalam tafsir surat Al-An'am. Kemudian dalam kalimat yang artinya yang tercekik, ini terdapat dalam ayat 3 surat Al-Maidah. Jadi kalimat kata yang tercekik itu maksudnya adalah binatang ternak yang mati karena tercekik, baik dengan disengaja maupun secara kebetulan. Misalnya binatang ternak tersebut tercekik karena tali kekangnya sendiri hingga mati, maka itu hukumnya haram.
Adapun kata yang terdapat dalam ayat 3 surat Al-Maidah, yaitu kata yang terpukul. Itu maksudnya adalah binatang ternak yang dipukul dengan benda keras atau benda berat yang tidak tajam, atau benda tumpul yang berat sampai mati. Sebagaimana Ibnu Abbas dan banyak ulama lainnya radhiyallahu anhum berkata, itu maksudnya adalah binatang ternak yang dipukuli dengan kayu sampai membuatnya sekarat lalu mati. Lalu Qatadah rahimahullah berkata, dahulu orang-orang jahiliyah selalu memukuli binatang ternak dengan tongkat, hingga apabila binatang ternak itu mati, maka mereka memakannya. Di dalam kitab As-Sahih disebutkan bahwasanya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu pernah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku biasa melempar hewan buruan dengan menggunakan lembing. Lalu dia mati. Maka Nabi SAW bersabda, bila kamu melempar hewan buruan tersebut dengan lembing, lalu menusuknya, maka makanlah. Namun jika lembing itu mengenainya dengan bagian sampingnya, maka sesungguhnya hewan buruan itu mati karena terpukul. Dan janganlah kamu memakannya. Beliau membedakan antara hewan buruan yang terkena panah, tombak, dan yang sejenisnya, yaitu dengan ketajamannya. Jadi dengan ketajaman panah atau tombak tersebut, di mana beliau menghalalkannya. Sedangkan hewan buruan yang terkena bagian samping dari lembing, jadi bukan karena tajamnya lembing, namun ini disebut matinya adalah mati karena terpukul. Maka beliau Nabi SAW tidak menghalalkannya, dengan kata lain mengharamkannya. Para ulama fikih rahimahumullah telah berijma akan hukum mengenai hukum tersebut di sini. Akan tetapi mereka berselisih pendapat berkaitan dengan hewan buruan yang ditabrak oleh hewan pemburu hingga mati karena bobot dari hewan yang ditabrak itu, bobot beratnya, dan dia tidak sempat melukainya. Maka di sini ada dua pendapat, dan kedua-duanya adalah pendapat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pertama, hewan buruan itu tidak halal, karena sama seperti yang telah dibahas pada anak panah. Jadi sisi kesamaannya bahwa masing-masing hewan buruan tersebut mati tanpa adanya luka. Maka dia mati, dianggap mati karena terpukul. Yang kedua adalah bahwa hewan buruan itu halal. Karena Allah Ta'ala memutuskan bahwa hewan yang diburu oleh anjing pemburu hukumnya mubah. Dan dia tidak memerincinya. Sehingga itu menunjukkan akan mubahnya hewan buruan yang tadi kita sebutkan. Karena dia termasuk di dalam keumuman hukum tersebut. Jadi walaupun tidak luka, tapi karena misalnya tertabrak atau ditabrak oleh anjing pemburu sehingga mati, maka pendapat kedua ini mengatakan bahwa buruan tersebut halal. Sedangkan kalimat atau kata-kata yang terjatuh ini terdapat dari kata-kata dalam ayat 3 surat Al-Maidah. Maksud yang terjatuh di sini adalah binatang ternak yang terjatuh dari ketinggian atau dari tempat yang tinggi, misalnya tebing dan lain sebagainya, lalu mati karenanya. Maka dia atau binatang itu tidak halal untuk dimakan. Adapun yang ditanduk, jadi ada kata yang ditanduk dalam ayat 3 surat Al-Maidah ini. Maksud kata yang ditanduk ini adalah binatang ternak yang mati disebabkan tandukan binatang lainnya. Maka
hukumnya haram meskipun dia dilukai oleh tanduk tersebut dan darahnya keluar. Dan meskipun tepat pada bagian penyembelihannya. Jadi kalau mati binatang ternak tersebut adalah karena ditanduk oleh binatang lain, walaupun tandukannya itu menyebabkan keluarnya darah atau tepat pada leher, yaitu bagian penyembelihannya, namun hukumnya tetap haram. Ini disebabkan karena sesuai dengan kata yang semakna dengan, akan tetapi wazan yang sering digunakan oleh perkataan orang Arab adalah tanpa huruf ta. Ya, di sini adalah penjelasan dari mengenai kata-kata dari ayat tersebut. Jadi pada dasarnya bahwa binatang yang tertanduk oleh binatang lain itu adalah hukumnya haram. Sedangkan firman Allah yang tercantum dalam kalimat ayat 3 dari surat Al-Maidah yang artinya dan diterkam binatang buas. Di sini maksudnya binatang tersebut diterkam oleh singa, harimau, macan, serigala atau anjing, lalu dimakannya sebagian oleh binatang yang menerkam tersebut hingga dia mati, maka hukumnya adalah haram. Meskipun akibat dari terkaman atau gigitan binatang buas tersebut menyebabkan mengalirkan darah, dan misalnya tepat di tempat penyembelihannya, misalnya gigitan seekor singa atau harimau atau macan tepat di lehernya sehingga mengalirkan banyak darah, namun hukum binatang ternak atau binatang yang diterkam oleh harimau, singa, dan lain-lain binatang buas tersebut adalah haram. Dengan kata lain, menurut ijma adalah tidak halal. Dahulu orang-orang jahiliyah biasanya memakan sisa daging binatang yang diterkam oleh binatang buas, seperti kambing, unta, atau sapi yang diterkam oleh harimau atau binatang buas lainnya. Maka mereka, orang-orang jahiliyah, biasanya tetap memakan sisa daging binatang yang dimakan oleh binatang buas tersebut. Dan menurut ayat 3 di sini, maka Allah Ta'ala mengharamkan hal tersebut atas orang-orang yang beriman. Selanjutnya ada kalimat dalam ayat 3 surat Al-Maidah, yaitu kalimat kecuali yang sempat kamu sembelih atau kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Yaitu maksudnya di sini adalah adanya pengecualian kepada binatang tersebut, yang artinya binatang tersebut belum mati ketika diterkam binatang buas dan dapat ditanggulangi atau segera disembelih. Jadi binatang tersebut sempat disembelih sehingga mati, dan bukan mati karena dimakan atau digigit oleh binatang buas tadi. Jadi di sini berarti terdapat pengecualian. Jadi walaupun binatang tersebut diterkam atau dicekik oleh binatang buas, namun sempat kita melakukan penyembelihannya sehingga dia mati karena penyembelihan tersebut, maka daging binatang tersebut menjadi halal sesuai dengan firman Allah Ta'ala pada surat Al-Maidah ayat 3. Jadi hewan yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas. Berkaitan dengan hal ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata berkaitan dengan firman Allah kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kecuali yang sempat kamu sembelih dari hewan-hewan tersebut dan padanya masih terdapat ruh, dengan kata lain masih hidup, maka
makanlah oleh kalian, karena berarti dia mati atau binatang itu mati karena sembelihan tersebut. Jadi bukan mati karena diterkam atau digigit binatang buas. Demikianlah halnya yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair, Al-Hasan Al-Basri, dan As-Sudi rahimahullah. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lihat itu dah.